Ada dua jenis penyakit hamba Allah yang muliakan. Yang pertama adalah penyakit jasmani, yang kedua adalah penyakit ruhani. Penyakit jasmani dalam bahasa Arab itu disebut ad-da'un. Ya. Ada kitab namanya Ad-Da'u wad-Dawa. Itu adalah pecahan dari kitab Jadul Ma'ad yang membahas tentang berobatnya Nabi atau cara berobatnya Nabi, atau kemudian diberi judul baru Tibun Nabawi karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Rasulullah SAW mengatakan likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit-penyakit itu ada obat untuknya. Faida usibud dawa udai baro'a biiznillahi ta'ala. Ketika penyakit itu bertemu dengan obat, maka sembuhlah dengan izin Allah Ta'ala. Lihat, faida usibud dawa udai baro'a biiznillahi ta'ala. Jadi ketika penyakit bertemu obat yang tepat, sembuhlah di atas izin Allah. Ada di sini tabib, orang yang mempertemukan antara penyakit dan obat. Disebut dokter. Tetapi dokter tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Lihat poinnya, bisa lihat di sini poin pentingnya. Yang pertama adalah adanya dawa atau obat. Dalam bahasa Inggris disebut medicine. Pernah tahu tulisannya? medicine, medicine. Maka di Indonesia disebut obat medis, praktisi medis, kedokteran medis. Ini yang disebut sebagai ad-dawa. Letaknya di mana? Di muka bumi. Jadi obat-obat yang ada di permukaan bumi. Baik, di depan saya ada tanaman-tanaman. Ini semua Allah ciptakan dengan perencanaan. Ya, bisa mengandung obat yang belum kita ketahui. Syaratnya yang mempertemukan tanaman itu dengan penyakit disebut tabib. Baik, Bapak sekalian, betul nggak demikian? Ibu sakit, lalu ada segudang obat. Ibu perlu dokter nggak untuk meminum obat itu? Perlu. Kalau tidak ada dokter, maka obat itu tidak berguna sama sekali. Baik, Ibu sekalian, yang menyembuhkan tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya penyakit-penyakit pada jasad ini karakternya ya itu terdeteksi, terlihat ada di perut, di jantung, di urat, di tulang, di otot, di organ-organ tubuh. Baik ibu-ibu sekalian, contohnya obat-obat fisik ini ada kurma, ya, kemudian ada madu, kemudian ada bidara, ada juga habatu sauda, ya, yang kita kenal semuanya, ya. Nah, ya, itu iklan, ya, ibu sekalian. Ya, kita lanjutkan. Itu penyakit apa tadi? Fisik. Masih ingat rumusnya? Likulli da'in dawaun. Faida usibu dawa udai baro'a biidnillahi ta'ala. Penyakit-penyakit fisik itu ada obatnya, Allah telah turunkan ke bumi dalam bentuk apa? Pohon-pohonan, daun-daunan, akar-akaran, bunga-bungaan, buah-buahan. Contohnya buah ajwa dan juga akar si bajakah tadi. Itu memerlukan dokter untuk menentukan yang mana yang cocok, bagaimana dosisnya, perlu proses, perlu dimakan secara rutin. Contoh nih, orang beli madu Yaman, madu sider Yaman, tapi dia tidak sembuh, ternyata makannya tidak rutin. Madu Yaman perlu 2 bulan ya untuk menyerap dan memastikan tersebar luas di dalam tubuh secara sempurna sehingga yang lemah syahwat bisa sembuh permanen. Ya, tapi kalau hanya minum 1-2 sendok ya dan tidak dicampuri dengan yang lainnya, dosisnya tidak tepat, maka dia tidak akan mengobati. Nah, kalau penyakit yang kedua, ibu sekalian, penyakit namanya penyakit ruhaniyah. Penyakit di dalam jiwa kita. Ya, di dalam ruang kolbu kita. Dinamakan sebagai marad, ya. Fi qulubihim marad. Di dalam kolbunya ada marad, ada penyakit, ya. Fajadahumullahu marada. Dan Allah tambahkan kepada penyakit disebabkan dia terus-menerus berdusta. Ya, baik, kalau penyakit-penyakit yang ada di bumi, obatnya ada di bumi. Kalau penyakit yang ada di dalam hati ini, obatnya hanya ada di langit. Atau disebut obat langit. Ya, yang turun dari langit. Tadi,
Wa nunazzilu minal Qur'an. Yang disebut tanajul itu turun dari atas. Maka Al-Qur'an itu turun dari langit, dan Al-Qur'an tidak sendirian, dia diterjemahkan oleh As-Sunnah atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Al-Qur'an itu adalah yang disebut syifa tadi, ya. Ayuhan nasu qad za'atkum mau'idhah mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah turun dari langit, dari Rabb kalian, ya, sebuah pelajaran mau'idhah atau disebut Al-Qur'an dan Sunnah, syifaa'un, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Ya. Ulama berbeda pendapat. Sudur dimaksud itu adalah yang pertama pendapatnya seluruh organ tubuh yang ada di dalam dada. Pendapat kedua adalah spesifik, yaitu kolbu manusia. Yang lebih tepat adalah kolbu manusia. Tapi jangan heran kalau Al-Quran juga mengobati asma, karena asma ada di dalam dada. Ya, sudur. Ini yang disebut syifa. Yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan tetap Asy-Syafi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di dalam ruang kolbu itu ada dua penyakit. Yang pertama penyakit jiwa, yang tadi rasa sedih, rasa marah, dan rasa takut, ya. Yang kedua adalah penyakit di dalam ruh manusia, berupa kekufuran, berupa pengingkaran, berupa ketidaktaatan, ya, yang dibawa oleh siapa? Oleh setan. Dihembuskan, dipengaruhi oleh setan, atau karena sibuknya manusia dengan perasaannya. Baik ya sekalian, ya. Ini adalah penyakit ruhaniyah, penyakit yang tidak terdeteksi, penyakit pada mental manusia, sifatnya abstrak dan disebut penyakit non medis, ya. Disebut penyakit non medis. Kenapa? Tidak ada obatnya secara medis, benar, karena dia adalah abstrak, tidak terlihat, sekalian. Baik, ya. Penyakit pada jiwa dan penyakit disebabkan oleh setan yang ada pada ruh manusia. Diulangi sedikit, ya, supaya tersambung. Ada dua penyakit, penyakit jasmani dan penyakit ruhani. Kemudian penyakit ruhani dibagi dua, pada jiwa, pada ruh. Baik, sekalian. Penyakit pada ruh itu ada tiga, ya. Penyakit ruh itu karakternya tidak nampak atau pasti non medis, ya. Jenis-jenisnya itu ada gangguan setan, ada gangguan jiwa. Baik, ya, gangguan setan ada tiga, gangguan jin, sihir, dan ain. Yang kita bahas hari ini adalah gangguan pada jiwa yang dipengaruhi oleh sihir. Dipengaruhi oleh gangguan setan, maka kita mengambil obat yang disebut syifa. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Dan kemudian penyakit yang ketiga adalah penyakit ruhaniyah yang berdampak kepada jasad, yaitu disebut psikosomatik. Ya, psikosomatik di sini ada pada lambung, ya, kemudian pada lambung, pada jantung, pada lambung, dan juga pada vertigo. Ada juga yang lebih parah pada area lain, dada berdebar, ini disebut schizofren. Nah, ini dari bahasa Italia, artinya gila. Ya. Kemudian juga ada penyakit-penyakit lain yang terjadi, ya, semisal lupus, insomnia, dan lain-lain. Oke.